Ini pilih 3 lagi ya? Pilih 3. Ekro pasti lah ya. Ekro pasti. Best seller ya. Best seller. Kata-kata hari ini Mas Eri. Kata-kata jangan padel terus. Welcome back to Aika Talk. Hari ini hostnya beda, bukan yang biasanya. Jadi perkenalkan, saya Teguh, saya product specifier dari PT Aika Indonesia. Hari ini kita kedatangan tamu dari Fix and Fit Furnishing. Boleh perkenalkan diri dulu Mas? Halo, saya Eri dari Fix and Fit Furnishing. Mungkin Mas Eri bisa ceritain sedikit Mas tentang Fix and Fit Furnishing ini dan fokus utamanya saat ini apa aja? Oke, Fix and Fit Furnishing sekarang kita sebenarnya konsultan desain and build interior. Sekarang fokusnya masih di proyek-proyek yang residensial, jadi kebanyakan rumah-rumah atau apartemen gitu sih sampai saat ini Mas. Kalau untuk lokasi kantor atau workshopnya di mana Mas? Kita kantor ada 2, satu di Kukusan Depok, yang satu lagi ada di Fatmawati. Untuk workshop kita kebetulan dekat kantor yang di Depok, Kukusan. Jadi kalau ada yang mau visit bisa ke Kukusan. Tapi kalau untuk range projectnya itu masuknya cuma area Depok aja atau gimana? Oh, kalau range project kebetulan kita sekarang fokus di Jabodetabek sebetulnya Mas. Tapi untuk yang di luar kota bisa special case lah ya untuk yang di luar kota ya. Bisa. Nah, coba Mas Eri ceritain satu project yang paling berkesan selama bekerja di Fix and Fit Furnishing. Oh, satu project yang paling berkesan. Sebetulnya masing-masing project itu pasti punya cerita sendiri-sendiri. Tapi kalau cerita yang masih keinget sampai sekarang, waktu itu kita pernah punya project ngerjain kitchen, tapi dia tergabung sama area laundry juga. Itu di tengah living room dan posisinya di bawah tangga. Di bawah tangga? Ya, dan tangganya bukan tangga yang dari beton Mas, tangganya dari baja. Oh, jadi level kesulitannya waktu itu walaupun itu hanya kitchen gitu ya, tapi level kesulitannya waktu itu cukup menurutku ya salah satu yang paling sulit lah untuk bisa mengakomodir semua keinginan klien. Jadi sampai sekarang tuh kita ingat sih proyek itu. Itu berapa kali revisi tuh Mas? Waduh, revisinya lumayan, ngerjainnya di lapangan yang butuh skill khusus sih. Nah, kalau menurut Mas Eri, kira-kira apa sih filosofi atau nilai-nilai dari yang diterapin sama Fix and Fit yang kira-kira relate nih sama Aika? Kita kan sering ngobrol, kita sering ketemu sih. Value yang kita bawa tuh kurang lebih sebetulnya mirip sama Aika. Jadi kita di bidang interior itu kan sebetulnya yang pertama tuh integritas ya. Integrity ya, gimana kita bisa tetap konsisten memberikan kualitas terbaik untuk klien-klien kita. Kalau aku kliennya kan orang yang pada custom furniturnya kan. Kalau Aika kan ada B2B dan B2C-nya kan. Jadi kira-kira menjaga integritas itu menurutku sih satu value yang harus dipegang di semua bidang interior ya, pemain interior ya. Terus kalau yang kedua itu konsisten. Jadi kalau yang awalnya bagus di awal, tapi makin ke belakang, makin keteteran tuh banyak yang bisa jadi gitu Mas. Tapi kayak kita bertahan dengan standar kualitas tertentu, bisa berjalan sekian lama, konsisten, kesulitannya di situ. Iya. Itu yang biasa, yang bikin sustain ya. Mungkin biasa kayak material ya, salah satu yang ini ya kayak material atau kayak finishing lebih. Ya, betul. Finishing misalnya kayak awalnya rapi-rapi, begitu orangnya nambah project lagi di rumah yang sama misalnya gitu. Tiba-tiba yang kedua beda. Betul. Itu kan pasti jelek nama kitanya. Betul, itu. Padahal itu salah satu manfaat yang kita ambil juga kan ketika klien puas, dia bakal ngomong tuh dari mulut ke mulut gitu. Betul. Itu yang sulitnya itu sih. Jadi projectnya jangan terlalu fokus kejar project banyak, tapi kualitasnya malah keteteran menurutku ya. Betul. Mendingan slow aja, tetap dijaga quantity projectnya, tapi kualitasnya tetap terjaga itu sih. Oke. Next. Kita tuh mau nanya ini tentang tren material dan furniture yang kira-kira ada di 2026. Oke. Soalnya kita kan pengen coba pastiin juga nih, apakah pilihan warna atau pattern yang kita punya itu bisa ngikutin atau enggak. Ya. Atau mungkin perlu ada yang kita tambah lagi nih. Gitu. Nah, gimana tuh? Kalau tren 2026 yang kita terima ya, order yang kita terima, dulu itu bedanya kalau 2023
2024 itu masih banyak warna-warna pastel. Oh iya. Orang masih sering tuh warna-warna dulu semuanya Warna hijau sage. abu-abu, hijau sage dulu gitu kan. Masih banyak warna-warna pastel. Ke belakang kayaknya justru bergeser, orang mulai kembali lagi ke silent luxury. Jadi mereka kembali ke wood grain. Kalau dulu didominasi waktu zaman Japandi, Scandi itu kan wood grainnya terang, yang mereka pilih banyak kan. Sekarang kok mereka trennya kembali ke wood grain yang gelap. Oh sekarang malah justru yang gelap. Ya, jadi mereka balik lagi mau agak ke ada klasik-klasik mewahnya kan, dapatnya kan sebenarnya di wood grain gelap kan. Itulah yang belakangan ini kita terima ordernya banyak karasan. Tapi kalau dari bentukan-bentukan kayak mungkin ada yang spesifik nggak sih? Kayak kalau dulu kan mungkin kayak yang modelnya jarang, kayak ada namanya tuh banyak space yang open gitu. Ya. Apakah sekarang lebih banyak yang tertutup tuh kayak pakai pintu-pintu gitu? Atau tetap aja kayak mungkin kabinet-kabinet ya udah dibiarin kebuka? Betul. Jadi perkembangan bentuk juga mungkin karena kita fokusnya juga di build sebetulnya ya. Terbawa juga trennya dari ketersediaan material yang baru-baru nih, Mas. Kayak kita zaman dulu mau bikin kisi-kisi itu kan susah setengah mati ya. Oh iya. Ya kan? Tapi kalau sekarang kan opsi material untuk kisi-kisi itu udah banyak gitu kan. Jadi orang mulai bisa aplikasiin itu di desain-desainnya lebih praktis, lebih banyak. Terus lengkung. Melengkung. Dulu kita juga mau nyediain bentuk lengkung tuh agak mikir gitu, desainer-desainer. Tapi kalau sekarang, apalagi Aika sekarang radiusnya makin oke kan nih materialnya. Jadi ketersediaan material itu menentukan juga tren bentukan yang berani dieksplor sama desainer tuh ditentukan juga. Kalau menurut Mas Eri, seberapa penting sih kualitas si material terhadap misalnya kayak bikin furniture gitu? Karena kan mungkin orang banyak yang penting looks-nya bagus, harga atau kayak misalnya spek ya udahlah gitu. Ya. Nah, apalagi kayak sekarang kan material-material ada yang kayak kadar emisinya kayak mengandung formaldehyde-nya seberapa banyak. Jadi masuk kayak E0 atau E1 gitu. Nah, itu kira-kira menurut Mas Eri gimana? Gini, kalau ngomongin kualitas material, betul kata Mas Teguh tadi, kita mau ngomongin barang yang kita pakai berapa lama nih, ini penting nih, ya. Kalau kita ngomongin, mungkin kita mau ngomongin kredensa gitu Mas, atau kita ngomongin meja gitu. Oke, kita mau pakai dia meja 2 tahun, 3 tahun tuh, kita nggak terlalu fokus ke kualitasnya nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau fokusnya ke kitchen, ke wardrobe, atau furnishing rumah gitu ya, itu kan barang-barang yang akan kita pakai mungkin 10, 20, 30 tahun gitu loh. Kitchen mungkin 30 tahun nggak ganti. Dari zaman orang tua kita bisa turun tuh sampai ke anak-anaknya. Kalau mau dipakai selama itu, udah pasti kualitas material jadi penting, jadi signifikan gitu loh. Nah, kalau tugas desainer selain bisa bikin bentuk yang bagus, menurutku itu ada satu tugas desainer di situ untuk bantu edukasi klien bahwa pemilihan material jadi sedemikian penting ya saat klien tuh invest mungkin puluh ratusan juta gitu buat furnishing rumah dia. Saat si desainer ini punya pengalaman yang oke, bisa kasih insight yang baik ya tentang ketahanan material ke klien, itu buat kita builder tuh juga saat bikin tuh lebih happy lah. Jadi nggak asal bikin furnitur untuk waktu singkat, tapi kita tahu bahwa ini akan long lasting gitu loh. Apalagi juga mungkin sekarang udah orang udah banyak yang lebih aware ya soal kayak tadi yang aku bilang kayak soal E0, E1 gitu. Oh betul. Jadi soalnya kan rata-rata kayu atau mungkin material-material yang terhitung kayak ini murah banget, orang banyak nawarin ini murah banget, looks-nya bagus, tapi sebenarnya kadar emisi dari formaldehyde-nya itu masih tinggi. Ya. Nah itu kan sebenarnya kayak bahaya buat anak-anak terutama. Betul. Orang dewasa mungkin kayak ya udah nggak banyak aktivitas yang di tempat-tempat gitu aja. Betul. Tapi kalau anak-anak di ruangan yang sama, apalagi di kamar anak. Ya. Sekarang udah banyak sih yang lebih aware soal itu ya. Betul. Kita juga waktu ngedesain sekarang menjadi pertimbangan kita, ini kita mau taruh material ini di ruangannya kayak apa nih? Kita bayangin kita mau desain furniturnya untuk di kamar anak yang ukurannya mungkin 3x3, 3x4, sama kita mau desain untuk retail, office atau yang dia di mall terbuka gitu ya. Mungkin efeknya nggak terlalu terasa kan Mas, si formaldehyde ini kan. Kalau di tempat yang space gede dan sirkulasi, tapi kalau kamar anak atau kita waktu itu pernah kasusnya di office tapi ruangannya kecil Mas. Emang private office gitu. Nah itu sangat terasa karena orang sehari-hari di situ kan. Jadi kita saat mendesain itu juga pertimbangannya pilih
yang material ramah lingkungannya, pengaruh ke usernya nanti. Kalau dia sehari-hari di situ sirkulasinya nggak begitu bagus, itu penting jadi pemilihan material. Mungkin kalau orang-orang di workshop ngertinya itu tuh kayak pedes ya. Betul. Jadi kalau betul, misalnya betul. semakin tinggi kadar itu tuh kayak lebih pedes gitu. Ya betul, kita taunya sih rasa ini pedes, padahal kan jangka panjang dia akan ada ini terus. Iya betul, ada efek bahaya yang lain. Betul, Gitu. betul. Jadi kalau Fiction Fit sendiri udah berapa lama Mas? Ini mau 10 tahun mas, 9 tahun lebih. Lumayan lama ya. Lumayan. Nah, sejauh yang saya tahu selama saya di Aika sih, waktu awal saya kesana juga di showroomnya Fiction Fit bahkan pakai Aika juga ya, pakai Betul. modal Aika juga. Betul, itu masih di workshop dulu ya. Nah, kalau gue tahu nih, sejak kapan sih Fiction Fit tuh mulai pakai Aika atau kenal Aika gitu? Kenal Aika sejak kapan? Wah, kenal Aika dari awal kita berdiri sebetulnya kita udah kenal ya kalau brand Aika ya. Dulu kan awalnya kenal pasti dari teman-teman desainer. Nah, kan kita arsitek. Dari teman-teman desainer pasti udah ngomongin Aika, tapi kita mulai pakai Aika-nya mungkin dari 2018 ya. Dari 2018 kita udah pakai produk Aika sih. Nah, kalau dari Mas Heri sendiri, kira-kira apa sih yang bikin kayak Aika aja lah gitu? Nah, kalau dari aku tuh ada dua pandangan nih mas. Yang pertama itu dari estetik, yang kedua dari kualitas materialnya. Kalau estetiknya, kita kalau ngedesain hunian yang cukup premium, yang dia butuh serat kayunya lebih natural, warnanya lebih natural, itu memang biasanya kita arahinnya ke Aika. Karena memang tekstur kayu dari Aika kita lebih suka sampai saat ini gitu loh. Terus kalau dari ketahanan material, pengerjaan di workshop, tim di workshop mereka lebih suka pakai Aika memang, karena lebih mudah dipotongnya, jarang grepes ya. Potong lebih jarang grepes. Terus nggak gampang pecah. Kalau kata tim di lapangan nggak gampang pecah. Terus sekarang udah lebih gampang lah dapat materialnya kan daripada dulu. Terus kalau untuk satu lagi, untuk konsumen itu sebetulnya yang jarang orang kasih tahu mas. Padahal kan Aika punya kelebihan ya kan. Aku sering kasih tahu juga bahwa sekarang hampir semua Aika ya sekarang udah anti itu ya mas ya, antibakteri. Iya, betul. Dulu kan khusus kan, tapi sekarang kan udah hampir semua. Terus sama yang gue bilang itu, kalau kita butuh desainnya yang lebih melengkung-melengkung, lebih prefer pakai Aika karena resiko pecahnya lebih kecil. Wah, makasih banyak nih requestnya. Betul, review yang oke. Itu beneran itu di lapangan. Kalau ke Aika tuh kita mau kasih spek Aika ke klien gitu ya. Mereka juga selalu karena hanya dengar aja kan, mereka belum tahu material realnya kan. Betul. Karena mereka dengarnya Aika tuh mahal. Mereka tuh belum tahu value-nya dari Aika ini apa. Kayak tadi aku begitu klienku, iya mau bikin buat kamar anak. Terus aku kasih tahu bahwa kita saranin pakai Aika karena ini antibakterial dan nanti ini. Nah, saat mereka udah tahu, patternnya lebih bagus, terus antibakteri, lebih mudah dibentuk, resiko grepesnya kecil gitu, mereka cenderung worth the price gitu loh menurutku. Jadi saat mereka nggak tahu ya mereka tahunya cuma mahal aja karena kata orang gitu loh. Betul. Apalagi sekarang itu kayaknya lagi banyak-banyaknya juga tuh yang nawarin kitchen set per meter cuma berapa gitu. Padahal itu kan kayak banyak banget yang ini material ini sebenarnya tuh masih masuk kategori yang cukup bahaya. Apalagi terutama kalau untuk penggunaan untuk kamar anak gitu. Betul. Sedangkan mereka ngiklanin itu furniture untuk kamar anak. Ya, iya betul. Nah, kayak gitu kan ya mungkin untuk orang-orang yang belum tahu bakal ngerasa ini murah, ini aja murah, ini bagus gitu. Betul. Tapi kalau misalnya mereka diedukasi tentang ini tuh ada bahayanya, ada material-material yang dipilih ini, yang ditawarkan ini sebenarnya ada ya kadar formalinnya gitu. Betul. Bukan sekedar cuma pedas di mata atau terus di hidung gitu ya. Ya, betul. Padahal itu jangka panjangnya bakal ini banget. Terasa banget gitu. Betul. Kalau dari Mas Eri, gimana sih caranya kayak ke klien gitu kita ngerekomendasiin kita rekomendasi pakai ini aja, pakai Aika aja, atau pakai mungkin material, pakai tipe apa aja gitu. Nah itu gimana cara nyampein? Nah, kan mungkin klien taunya ada apa? Kalau HPL ya paling merek ini atau merek apa, merek lain gitu. Oke. Jadi ada dua nih mas, klien yang datang ke kita tuh. Kalau yang dia memang udah berpengalaman, terus dia udah tahu kualitas saya, itu biasanya mereka yang nyebut. Langsung nyebut ya, kita. Mas, saya mau bikin wardrobe, saya mau bikin ini, saya mau pakainya Aika, tolong diberiin kodenya. Itu yang udah ngerti gitu. Tapi kalau yang belum ngerti,
gimana caranya kita arahkan ke Aika? Pertama, mulai dari kesesuaian dengan desain yang dia bawa dulu. Dia kan pasti bawa mood board tuh. Oh iya. Dia pasti, aku maunya gini mas, aku maunya gini. Nah itu kita cek. Contohnya, ada nggak yang dia pakai, yang dia mau tuh pakai wood grain-nya gelap gitu ya. Karena jujur di Fix and Fit untuk wood grain gelap, kita pasti arahkan ke deep mode walnut-nya si Aika gitu. Kita pasti arahkan ke sana. Ini masuk nggak dia kira-kira dengan si spek yang kita punya di Aika. Terus setelah ada desain mood board-nya dia sesuai dengan kode Aika yang kita biasa pakai gitu. Terus selanjutnya kesesuaian dengan budget juga yang mereka punya mas. Jadi kita, kalaupun mereka punya budget yang cukup terbatas, ya kan nggak semuanya akan pakai si kode itu kan mas. Nanti kita bisa harus, justru di situ peran desainer. Menurutku good designer itu dia yang bisa mix and match per part dari custom furniture seseorang klien gitu ya yang datang. Dia bisa mix and match sampai bisa sesuai dengan kebutuhan dan budget yang dipunya klien. Di situ sulitnya. Karena kalau kita mau ngedesain yang udah kita desain aja yang full, yang bagus sekalian, yang mahal sekalian, kayaknya hampir semua desainer bisa. Iya. Tapi gimana caranya kita bisa nyesuaiin dengan kebutuhan dan kemampuan klien, itu celahnya di situ sih. Sekarang aku mau nanya nih mas. Jadi apa nih tips dari Mas Eri atau dari Fix and Fit tentang gimana caranya memilih material yang tahan lama nih? Jadi soalnya kan aku lihat di showroomnya Fix and Fit itu banyak banget material. Nggak cuma HPL tapi bener-bener kayak untuk yang top table dan segala macamnya itu betul. Banyak banget pilihan. Nah kalau Mas Eri gimana sih? Kira-kira apa sih tipsnya untuk milih material ini, yang mana yang mau direkomendasikan? Apakah dari ketahanannya atau dari segi lain mungkin? Nah, untuk pemilihan material, tipsku untuk teman-teman yang di sana lagi pilih material tuh, yang pertama jangan buru-buru, sabar, pelan-pelan. Karena studi material ini kan cukup banyak kan, material yang bisa kita aplikasikan kan cukup banyak. Nah, di situ peran desainer utamanya di situ. Jelasin dulu spek materialnya. Yes. Gitu. Kenapa orang saat dia mendesain rumah gitu misalnya, kenapa sih butuh arsitek? Kenapa butuh desainer sih? Desainer ini dia udah punya vocabulary ya, dia udah punya katalog material di kepalanya, dia itu udah banyak kan. Untuk bisa menyesuaikan kebutuhan klien dengan pilihan material mana yang harus dipakai, itu kan kuncinya desainer sebenarnya di situ. Jadi dia bantu mendeliver kebutuhan klien dalam bentuk fisik gitu ya. Pilih material yang mana, ukurannya berapa, nah itu fungsi desainer. Jadi kalau teman-teman memang belum ada pengalaman dan punya resource yang lebih, hire-lah desainer untuk pemilihan material. Karena mereka pasti lebih tahu. Gitu mas. Nah terus kalau untuk misalnya nggak pakai desainer, bisa nggak milih sendiri? Bisa. Tapi yang tadi gue bilang, luangkan waktu lebih untuk visit ke beberapa galeri atau showroom ya dari material. Dan saat di showroom jangan cuma lihat bagus atau enggaknya. Ditanya juga yang pertama ketersediaannya gimana. Terus dia maintenance-nya gimana dari material, itu kan penting. Iya, penting banget itu. Terus harus tahu juga aplikasinya gimana, cara mengaplikasikannya. Jadi bukan cuma bagus, paling tidak 3 itu ya, ketersediaan, terus aplikasinya gimana, sama maintenance-nya gimana, itu harus ditanya untuk saat pemilihan material. Gitu sih Mas. Dulu tuh desainer kita waktu ngedesainin misalnya kitchen ya, terutama kitchennya, kita tuh sangat punya keterbatasan gimana caranya kita bisa kasih opsi ke klien top table itu sama backsplash itu bisa satu kesatuan gitu loh. Dulu kan ketersediaannya hanya natural stone kan Mas, banyak kan marmer, granit kan, dan itu kan pricey sangat. Nggak semua orang bisa punya resource untuk top table dan backsplash-nya itu jadi dengan material yang sama. Nah, tapi sejak ada Tufftop sama Serral itu kita explore, desainer tuh explore desainnya itu lebih enak. Karena dari segi harga juga dia kalau dibandingin natural stone lebih efisien, tapi untuk looks dan durability sebetulnya kan mereka sangat bisa tuh untuk jadi opsi material itu kan. Jadi dan slabnya bisa gede, itu yang penting. Kita di kitchen kan nggak mau ada sambungan, menghindari kerusakan kan sebenarnya dari situ kan. Nah, jadi
aku tuh pernah dengar, bukan pernah sih, sebenarnya aku juga menganggap iya. Jadi desain interior itu adalah bentuk investasi. Oke. Nah, kalau menurut Mas Eri gimana? Desain interior itu investasi, betul. Kayak yang tadi kita obrolin, Mas. Kenapa investasi? Pemakaiannya jangka waktunya lama sekali. Selain pemakaiannya lama sekali, itu satu yang perlu disadarin juga kenapa namanya investasi ya. Jadi good design tuh akan membuat semua kegiatan, semua mood di dalam rumah itu bisa lebih baik. Contohnya yang sering kita dapetin itu kasusnya di lapangan itu saat mendesain. Misalnya ada satu rumah yang dia punya tempat meja makan, Mas. Meja makan. Kan rumah zaman sekarang kan nggak terlalu gede ukurannya kan, kebanyakan desainnya kan. Terus tapi dia tetap punya ruang makan yang didesain nyaman gitu, rapi. Itu kan saat keluarga kumpul untuk makan itu kan mereka pasti sering tuh nongkrong di meja makan itu. Hubungan antar bapak, anak, istri, suami itu kan saat di meja makan itu kan jadi lebih warm, lebih hangat. Ada kegiatan di situ dibanding sama rumah yang mereka nggak punya nih, nggak terdesain ruang untuk komunikasi antara anggota keluarganya itu nggak terdesain. Nah itu hubungan antar orang di dalam itu bisa renggang gitu loh, Mas. Jadi kenapa dibilang investasi selain dari value monetize-nya ya. Nah itu dari efek yang dibuat dari desain interior yang bagus itu akan jadi jadi fondasi untuk penghuninya. Jadi dia hubungan nanti akan baik atau enggak, mood saat pulang kantor dia ngelihat ruangan yang rapi, bagus, mereka istirahat dengan tenang, besoknya bisa full kerja lagi, sama pulang ke rumah terus berantakan gitu, mau istirahat juga capek, besok jadi nggak maksimal lagi. Nah itu kenapa dibilang investasi, karena itu sih yang kita alami. Aku setuju sih soal yang tadi meja makan untuk kayak tempat jadi penghubung gitu ya. Betul. Karena sekarang itu mungkin orang banyaknya kalau misalnya ngomongin ruang keluarga, biasa ruang TV gitu ya. Itu malah jadi tempat rebutan, tempat rebutan mau nonton. Apalagi kalau udah ada anak. Kalau udah ada anak kan udah nggak bisa tuh, punya anak gitu dah. Walaupun sekarang mungkin udah jarang juga sih yang nonton TV ya. Jadi lebih banyak kayak mungkin anak-anak udah dikasih iPad, gadget ya. Dikasih gadget gitu, udah jadi kayak udah sibuk sendiri-sendiri gitu. Betul. Tapi ruang makan pasti tetap pakai buat ngumpul makan gitu. Harus terdesain menurut gue ya. Karena itu jadi center of hubungannya lah. Menurut gue ruang makan jadi segitu penting. Kerja juga kadang-kadang di ruang makan, Mas. Iya juga sih. Betul nggak? Buka laptop di meja makan. Ya nggak? Itu sering sekarang kita temuin. Nah, sekarang aku mau minta ini nih, ada kira-kira apa nih pesan dari Mas Eri untuk desainer, arsitek, ataupun juga konsumen ya, yang mau membangun rumah gitu. Oke, untuk desainer dan arsitek dulu ya. Desainer dan arsitek dulu. Untuk pesan dariku sih, nikmatin prosesnya. Jadi untuk bisa mendapatkan produk desain yang bagus itu, di balik itu ada prosesnya, nggak bisa instan menurutku dari pengalamanku. Jadi contohnya tahapan desain itu kan dari awal dia ada mood board dulu, ada konsep desain, ada desain development, ada masuk ke DID. Ya ini proses yang harus dilewati tuh ini. Nggak bisa kita scrolling. Kebanyakan orang kan mikirnya kan desain interior scrolling, ini bagus, saya mau pakai di rumah saya gitu kan. Ya nggak gitu. Ada proses fact findingnya, kebutuhan konsumennya sebetulnya apa sih, kemampuan dia di mana, spek material yang cocok dan desain yang mau kita kasih ke dia untuk memenuhi kebutuhannya seperti apa. Nah ini proses yang harus dinikmati. Ini butuh waktu, nggak bisa instan. Tapi saat kita udah bisa nikmatin prosesnya, biasanya outcome-nya akan lebih baik daripada kita mau serba cepat tapi nggak terakomodir kebutuhan konsumennya. Itu untuk desainer. Untuk konsumen, pesannya adalah tadi, jangan apa-apa berpikir sama, instan gitu loh. Kayak tadi pemilihan material, ya nikmatin prosesnya saat kita harus visit ke beberapa lokasi, showroom, liatin materialnya, pilih. Itu juga jadi satu experience yang sebetulnya kan menyenangkan dan mungkin nggak terulang lagi ya. Betul. Bikin rumah belum tentu 2-3 kali ya dalam kita hidup kan. Jadi kalau cuma sekali kita mau bikin rumah, nggak apa-apa, enjoy aja prosesnya, pelan-pelan, dinikmatin supaya hasilnya maksimal. Jadi bukan cuma untuk desainer
dia punya portfolio yang bagus dari desainnya dia, tapi klien juga yang akan pakai produknya tuh dia akan happy juga, puas juga. Kan diskusinya kan dua arah, Mas. Betul. Kalau pilih material kan nggak cuma dari desain aja, kebutuhan konsumen juga saat dia, aku lihat kemarin di sini produknya bagus deh ini, dia kasih tahu ke desainernya nggak akan studi lagi kan. Nah kalau ini cocok, ini yang menurutku prosesnya harus lebih dinikmatin sih, Mas. Nah jadi ada satu pesan lagi buat desainer, arsitek, dan juga buat konsumen, bahwa dari pengalaman kita tuh nggak ada satu material yang super, Mas. Nggak ada satu material, aku mau material paling bagus, sebetulnya material paling bagus satu tuh nggak ada. Yang benar adalah gimana caranya desainernya mengkombinasikan beberapa kelebihan dan kekurangan material jadi satu produk yang oke. Itu kuncinya di situ sih. Nggak ada satu material yang dia Perfect. paling kuat, paling indah, paling bagus gitu ya, nggak ada. Mix and match ini yang menjadi penting, skill dari desainernya yang penting. Oke, nah di penghujung episode kali ini aku mau nanyain ke Mas Eri nih. Aku mau coba cek ke Mas Eri, dari warna-warna yang aku pilih ini, kira-kira mana yang jadi jagoannya Fix and Fit? Nih, pilihan warnanya ada 5 tipe ini, untuk yang motif kayu dan stone juga ya. Nah, coba Mas Eri, dari 5 motif ini, coba pilih 3 mana yang jadi jagoannya Fix and Fit. Jagoan Fix and Fit, nomor 1 pasti ini, Dark matte walnut. walnut. Oke. Nomor 2-nya kita suka kayu lagi. Oke, walnut juga. Karena Fix and Fit suka kayunya Aika. Terus satu lagi pelengkapnya ini deh. Oke. Nah, jadi kira-kira inilah warna-warna jagoannya Fix and Fit. Nah, kalau ini kenapa nih? Kira-kira jadi apa? Kenapa warna-warna ini? Itu yang gue bilang tadi, trennya sekarang kan orang mulai ke wood grain gelap, Mas. Wood grain gelap ketemu sama si natural stone motif konkret gini, itu masih masuk banget. Dan ini kita sering pakai kok kombinasinya di desain-desain kita. Oke. Berarti udah jadi trennya Fix and Fit ya, pilih warna ini. Ya. Nah, kalau selanjutnya ini solid color. Nah, aku udah pilihin juga 5, ini satu gradasi ya. Jadi ada 5 warna ini, gradasi ini kira-kira mana yang jadi favoritnya Fix and Fit. Oke. Ini pilih 3 lagi ya? Pilih 3. Ekru pasti lah ya. Ini udah pasti. Best seller ya. Best seller. Ini menarik. Karena kita mulai ke warna-warna gelap kan. Kalau satu lagi ini deh. Oke. Berarti gradasinya loncat ya. Ya. Oke, jadi inilah warna-warna pilihannya Fix and Fit. Kenapa nih Mas warna-warna ini? Kalau ekru kita perlu karena kita kan butuh kontras, Mas. Jadi di desain kita udah didominasi wood grain gelap, kita butuh ekru buat kontrasnya supaya indah gitu dilihat. Terus kalau warna gelap ini dark grey nih ya jatuhnya ya. Dia ini buat aksen. Biasa kita pakai di sela fingerpool gitu kita pakai itu kan aksennya dia supaya kontras juga. Kalau yang coklat satunya ini dia inilah pembeda dari warna-warna yang lain kan terlalu terang, terlalu gelap. Ini tengah-tengah middle. Nah, itu dia sesi sharing kita di episode kali ini. Thank you banget Mas Eri udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama kita. Sama-sama Mas Teguh. Nah, ada nggak nih Mas pesan-pesan dari Fix and Fit untuk teman-teman Sobat Aika? Nah, untuk Sobat Aika, kalau ada pertanyaan, mau diskusi, boleh banget kontak Fix and Fit. Ada di Instagramnya Fix and Fit Furnishing, ada nomornya juga. Boleh banget kita diskusi di situ. Terus kalau pesannya untuk Aika yang pasti semakin inovatif, sukses terus, amin. Kasih terus ke kita material-material baru yang bisa kita pakai di desain-desain kita selanjutnya. Oke, mungkin sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di Aika Talks berikutnya. Bye-bye.